Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kami dari kelompok Kiai Haji Hashim Asy'ari ingin mereview kegiatan Mabi Ma'ruf dari awal hingga akhir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita dari kelompok 9. Saya di sini ingin mereview tentang PJJ atau pendidikan jarak jauh. Konsep pembelajaran jarak jauh. Undang-Undang tahun 2012 nomor 12 pasal 31. Pendidikan, kemampuan, dan sikap. PJJ ada 5 generasi, yaitu korespondensi, digitalisasi, atau dengan pembelajaran jarak jauh, terbuka, menggunakan video, audio, televisi, atau multimedia, berbasis internet web. Bahan cetak yaitu modul, sedangkan bahan non-cetak yaitu teknologi komunikasi. Jenis-jenis aplikasi PJJ yaitu e-model, Edmodo, Google Meet, dan WhatsApp. Cara penggunaan aplikasi ini yaitu email yang aktif. Kelebihan PJJ yaitu sudut pandang pendidik, membuat kreatif, dan yang terakhir banyak waktu luang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Hazmi, saya dari kelompok 9, kelompok Kiai Haji Hashim Asy'ari. Saya di sini ingin mereview materi webinar Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi adalah salah satu visi dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Tridharma Perguruan Tinggi merupakan salah satu tujuan pencapaian yang harus dilakukan oleh suatu perguruan tinggi tersebut, karena setiap perguruan tinggi haruslah melahirkan orang-orang yang memiliki semangat juang yang tinggi, diri yang diselimuti pemikiran-pemikiran kreatif, inovatif, kritis, dan mandiri. Dapat dinyatakan pula bahwa Tridharma Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab penuh bagi seorang mahasiswa. Maka dari itu, seorang mahasiswa itu harus tahu dan paham betul apa yang dimaksud dengan Tridharma Perguruan Tinggi itu. Penelitian dan pengembangan juga sangatlah penting bagi kemajuan perguruan tinggi, kesejahteraan masyarakat, serta kemajuan bangsa dan negara. Dengan penelitian dan pengembangan, maka mahasiswa mampu mengembangkan ilmu dan juga teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Diana Zahra dari kelompok 9 ingin mereview materi tentang kode etik. Jadi kode etik adalah etika. Etika bisa disebut juga sebagai pedoman dalam berperilaku atau bersikap yang di dalamnya berisi garis-garis nilai moral, norma-norma yang mencerminkan masyarakat yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat. Dan etika mahasiswa adalah nilai-nilai, asas-asas, serta akhlak mulia yang harus diterapkan di kehidupan sehari-hari mahasiswa serta mahasiswi di lingkungan kampus berdasarkan norma yang ada di dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkul Fajri dari kelompok 9 akan menjelaskan yaitu tentang relevansi ideologi Pancasila di era digitalisasi. Pancasila sebagai ideologi negara dan pedoman hidup memuat nilai-nilai baik dan tidak menyimpang, apalagi di era digital dan di milenial. Pancasila itu memiliki arti yang sangat banyak, yaitu meliputi tentang menghormati perbedaan, semangat nasionalisme, pantang nyerah, gotong royong, harga diri, dan kebersamaan. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memegang peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi milenial, dan kita harus bisa mencegah paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila agar tidak masuk ke dalam generasi milenial sekarang. Maka dari itu, jika kita berpedoman dan mengamalkan dan
memaknai nilai dari masing-masing sila Pancasila, kita tidak akan terpengaruh sepenuhnya, apalagi jika kita bisa mengakulturasi budaya kita dengan budaya luar. Maka itu kita generasi milenial yang bisa membawa ke arah yang lebih baik. Adapun dampak dari revolusi digital yang terjadi sekarang seperti ekonomi, politik, budaya, dan hukum, Internet dipakai dalam militer dan sipil, tapi sekarang internet dipakai siapapun kalangan. Bahkan anak kecil pun banyak yang sudah pintar dalam menggunakan internet. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajri Taufikur Rahman, anggota dari kelompok 9, akan menjelaskan dan menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Rizkul Fajri tentang relevansi ideologi Pancasila di era digitalisasi. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bertahan di zaman ini, di zaman milenial ini. Kita harus bertahan dan unggul. Bagaimana caranya kita sebagai anak bangsa yang berada di era baru yang mindsetnya berbeda? Itulah yang dinamakan sekarang menjadi digital natives. Bagaimana caranya kita agar tidak kehilangan nasionalisme dengan cara-cara anak muda zaman milenial ini? Seperti kita mempersiapkan dengan sangat bagus, dan generasi lebih tua harus bisa mengikuti zaman digital. Adanya ini mengakibatkan antara dua, yaitu peluang dan ancaman. Mengapa saya sendiri menyebut peluang? Karena jika kita mengerti, jika kita mempelajari apa yang terjadi di era digitalisasi, itu adalah peluang bagi kita untuk menempuh masa depan yang cerah. Ancaman jika kita hanya mengerti, jika kita hanya memanfaatkan digital ini tapi kita tidak memahami apa maksud dari digital tersebut, itu ancaman bagi kita tersendiri. Karena apa? Karena kita akan asik dengan digital tersebut. Seperti contohnya sekarang kebanyakan orang main Mobile Legends. Jika kita mengenal apa itu digital, jadi kita harus memanfaatkan waktu, kita harus memanfaatkan digitalisasi tersebut untuk belajar, searching pengetahuan agar kita bisa menambah wawasan. Akan jadi ancaman jika kita menggunakan digitalisasi hanya memainkan game saja. Karena pada zaman sekarang banyak yang sudah mengerti, tapi lebih banyak yang kurang paham menggunakan digital dengan baik. Kita harus memahami perubahan di era zaman sekarang ini, di era zaman digitalisasi. Karena digitalisasi merupakan mindset setiap orang berubah menjadi asik, dan kebanyakan orang yang mengerti tapi tidak paham asik dengan gadgetnya sendiri. Kepribadian yang seperti itulah yang disebut pribadi yang automistik, sangat personal. Bahkan sekarang setiap kegiatan diupdate di story sosial media. Generasi tua juga harus konstruktif dan digitalisasi yang terjadi sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Alhamdulillah, kami berdua berkesempatan untuk mereview
acara Mabimaru, khususnya di dalam tema Islam Nusantara. Islam Nusantara. Penyebaran Islam di Indonesia adalah proses yang perlahan, proses yang bertahap dan berlangsung secara damai, yang dicontohkan oleh para wali songo, salah satunya Sunan Syarif Hidayatullah yang ada di Cirebon. Satu teori yang menyebutkan bahwa Islam datang secara langsung dari Jazirah Arab sebelum abad ke-6 Masehi. Sementara pihak lain menyebutkan peranan kaum pedagang dan ulama Sufi yang membawa Islam ke Nusantara pada kurun abad ke-12 atau ke-13, baik melalui Gujarat, India, atau langsung dari Timur Tengah. Pada abad ke-16, Islam menggantikan agama Hindu dan Buddha sebagai agama mayoritas di Nusantara. Islam tradisional yang pertama kali berkembang di Indonesia adalah cabang dari Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh kaum ulama, para kiai di pesantren. Model penyebaran Islam seperti ini terutama ditemukan di Jawa. Beberapa aspek dari Islam tradisional telah memasukkan berbagai budaya dan adat istiadat setempat. Selanjutnya dijelaskan oleh saudara Sekut. Itu dalam kalimat-kalimat berwakar kalimat. Akhir-akhir ini kembali populer. Kalimat itu berarti cinta tanah air bagian dari kita. Bersamaan dengan naik daunnya kalimat tersebut, ada sebagian yang menerima pernyataan tersebut bulat-bulat dan disebutkan dari sebagai hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai kelompok umat Islam lainnya tidak menerima pernyataan tersebut, mereka secara ekstrim menyebut itu sebagai hadis maudhu alias palsu, karena kepalsuannya dia tidak dapat ditenteng dalil. Lebih jauh, mereka mengatakan tidak ada dalil bagi nasionalisme. Kelompok ketiga agaknya ingin mencari jalan tengah dengan mengatakan kalimat itu bukan hadis, hanya perkataan ulama. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum. Saya akan mereview mengapa literasi itu sangat penting. Pertama, untuk mendalami sebuah ilmu. Kedua, mengembangkan untuk pengetahuan. Ketiga, melanjutkan peradaban. Yang keempat, memiliki karya yang terbaik. Jadi literasi itu lebih membaca dan menulis, namun mencakup keterampilan berpikir, menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam visual, digital, dan audio series di abad 21. Kemampuan ini disebut literasi informasi. Literasi itu sebuah platform interaksi yang mengubah energi menjadi pancaran cahaya yang dahsyat dalam konteks belajar. Kuantum dimaknai interaksi yang terjadi dalam proses belajar niscaya mampu berbagai potensi yang ada di dalam diri manusia menjadi pancaran atau ledakan gairah atau dalam memperoleh hal-hal yang baru yang dapat ditukarkan atau ditunjukkan kepada orang lain. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismawati dari kelompok 9. Saya akan mereview tentang penelitian dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat. Pada penelitian dan pengembangan mahasiswa harus lebih cerdas, kreatif, kritis dalam menjalankan perannya sebagai agent of change
mahasiswa harus mampu memanfaatkan penelitian dan pengembangan. Ini adalah satu proses pembelajaran untuk memperoleh suara perubahan-perubahan yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih maju dan terdepan. Pengabdian kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, pengabdian kepada masyarakat adalah satu kegiatan, aktivitas akademik yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam teknologi untuk memajukan kesejahteraan dan kecerdasan kehidupan bangsa. Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan positif. Pada hal ini, mahasiswa harus mampu bersosialisasi dengan masyarakat dan mampu berkontribusi nyata seperti apa yang kita ketahui selama ini, bahwasannya mahasiswa adalah penyambung lidah masyarakat, agent of change, dan lainnya. Maka dari itu, mahasiswa harus mengetahui porsi dari tugas mereka masing-masing dalam mengabdi kepada masyarakat.